Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali kita di dalam renungan santapan firman Tuhan. Hari ini 3 November 2021. Injil hari ini dipetik dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 hingga 33. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, 'Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Injil hari ini menceritakan tentang penegasan Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya. Yesus menyampaikan kepada mereka syarat untuk menjadi muridnya. Antaranya adalah berkaitan dengan relasi keluarga terdekat kita, yang sudah pasti kedua orang tua, adik-beradik, maupun saudara mara kita. Yang kedua adalah keselamatan nyawa kita sendiri. Manakala yang ketiga berkaitan tentang memikul salib Yesus di dalam kehidupan kita. Dari syarat-syarat ini, Yesus ingin menyatakan kepada kita semua bahwa mengikuti Yesus bukanlah sebuah pilihan, tetapi mengikuti Yesus adalah sebuah keputusan. Sebab itu, Yesus mengingatkan kepada kita harus mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalani keputusan pribadi kita dengan penuh wibawa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memutuskan untuk mengikuti Yesus itu bermaksud kesetiaan kita mengikuti dan kesetiaan kita menjalani apa yang diajarkan oleh Yesus. Sama juga di dalam seperti hidup di dalam berkeluarga. Saat kita memutuskan untuk mau hidup berkeluarga dengan pasangan kita, maka kita harus setia menemani dia di dalam suka dan duka. Kita setia mencintainya sampai akhir hidup. Begitu juga di dalam pelayanan kita, saudara-saudari. Saat kita memutuskan untuk terjun di dalam pelayanan kita, jangan sekadar alang-alang,
biarlah dengan penuh tanggung jawab dan setia, dan kita tetap dalam keadaan siap sedia akan salib-salib kecil yang akan kita pikul. Dan yang paling penting, kita mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan di dalam setiap keputusan yang telah kita buat. Saudara-saudara yang terkasih, setia berarti kita menjalani keputusan kita dengan tulus, dengan tanggung jawab, dengan sukacita. Kita bangga mengambil keputusan itu karena kita mengikuti Yesus. Kita berani menjadi saksi kebaikan dan berani menjadi saksi kebenaran Yesus. Kita berani mengambil risiko demi cinta kasih kita kepada Yesus. Maka saudara-saudari, kalau sudah kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, mari kita jadilah murid yang baik. Jangan karena ada masalah, persoalan, lalu kita mengkhianati Yesus dan tidak kembali lagi. Nah, di sini saya ada kesaksian di mana saya ada seorang kawan dan dia berlatarkan sebuah keluarga yang serba kekurangan dan keluarga yang penuh dengan persoalan. Tetapi dalam masa yang sama, saya sungguh-sungguh kagum dengan semangat keluarga ini, di mana di dalam kekurangan mereka tetap bangga pada Kristus yang mereka sembah, yang mereka cintai dan imani. Mereka punya keyakinan Tuhan selalu menemani dan membantu mereka di dalam situasi apapun yang mereka alami. Mereka tidak pernah mengkhianati Yesus maupun meninggalkan Yesus, karena mereka punya keyakinan dan iman serta harapan bahwa Tuhan pasti punya rencana indah untuk kehidupan mereka di hadapan. Nah, keputusan memilih mengikuti Yesus menjadi kebahagiaan bagi mereka. Di dalam situasi susah macam manapun, mereka tetap bangga pada Yesus yang mereka cintai dan Yesus yang mencintai mereka. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita ambil renungan hari ini sebagai renungan kita. Kita mau melihat kembali diri kita. Adakah kita bertanggung jawab dan setia pada keputusan yang kita ambil di dalam pelayanan, di dalam keluarga, maupun di dalam community kita. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.